Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Jumat 5 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Bab 3 ayat 10 sampai 17. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan daku dari semua itu. Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kehidupan ini terkadang menyajikan keajaiban-keajaiban yang sungguh di luar nalar. Misalnya, ada seseorang yang bisa selamat dari kecelakaan, padahal kejadiannya hanya dalam hitungan detik. Orang tersebut selamat tanpa kurang suatu apapun. Bagaimana hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena karya Allah. Demikian juga Allah selalu menyelamatkan Paulus ketika sedang melakukan misi-misinya untuk mewartakan Injil Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa menjelaskan misteri hidup, termasuk para ahli Taurat, yang kebingungan ketika Yesus meminta untuk menjelaskan tentang anak Daud. Bagaimana mungkin seorang Mesias adalah anak Daud, sementara Daud sendiri memanggil Mesias sebagai tuannya? Yesus adalah satu-satunya anak Allah dan satu-satunya jalan keselamatan bagi semua manusia. Gelar anak Daud berlaku secara biologis, tetapi juga spiritual. Gelar ini selalu diserukan oleh orang-orang yang sakit dan tersingkir untuk mendapatkan pertolongan dari Allah sendiri. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memahami misteri Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita, hendaknya kita harus mendengarkan melalui hati nurani dengan memiliki kepekaan supaya dapat membedakan mana yang baik menurut kehendak Allah dan mana yang menyesatkan. Ya Yesus, berilah kami hati yang siap sedia untuk mendengarkan semua sabda-Mu, sehingga kami dapat semakin mengenal dan mengikuti kehendak-Mu. Amin.